Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kepada kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Dan yang menjadi ayat nas. Topik pembacaan kita adalah pada ayat yang ke-31. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada ayat yang ke-31. Bapak Ibu, tema yang mau saya ambil adalah doa yang berdampak. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam peristiwa ini, ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh pengadilan Mahkamah Agama, dan mereka langsung menemui teman-teman mereka yang mendengarkan kisah tentang kedua rasul itu, bagaimana mereka diperlakukan, lalu mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan, karena mereka yakin bahwa Tuhanlah yang memampukan Petrus dan Yohanes untuk berkata-kata di hadapan para petinggi pemerintah dan agama pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara, berdoa sudah menjadi kebiasaan jemaat yang mula-mula. Karena dalam pemahaman mereka, doa merupakan media mereka untuk memohon dan berhubungan kepada Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa ketika ada tantangan dalam pemberitaan Injil, anak-anak Tuhan yang percaya melihat ada kuasa pembelaan dari Tuhan. Dan Tuhan berpihak kepada mereka sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka. Pada ayat yang ke-29 dan 30 mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid secara jasmani, namun Yesus tidak meninggalkan mereka. Dia tetap hidup dan hadir bersama-sama dengan mereka. Sehingga ia bisa melakukan mujizat dan tanda. Seperti ketika Yesus masih berada bersama-sama dengan mereka di dalam dunia. Dan ada 3 hal yang menjadi permohonan mereka dari isi doa yang mereka panjatkan. Yang pertama, mereka meminta supaya Allah memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil. Yang kedua, mereka meminta supaya Allah mengulurkan tangannya untuk melakukan kuasa penyembuhan kepada orang-orang sakit. Yang ketiga, mereka juga meminta adanya tanda-tanda dan mujizat-mujizat, di mana di dalam perjanjian baru, istilah tanda dan mujizat ini biasanya dihubungkan dengan penyembuhan, pengusiran setan-setan, pembebasan dari keterikatan, maupun tanda-tanda di mana pekerjaan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus dihadirkan dalam pelayanan penginjilan para murid-murid. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah para rasul menyaksikan bahwa ternyata Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan doa mereka. Doa itu dijawab dengan manifestasi kehadiran Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Di sini Roh Kudus menjadi daya pendobrak yang terus-menerus membaharui semangat dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh rasul-rasul pada waktu itu. Nah, hal ini menceritakan doa yang penuh kuasa, memberi dampak yang luar biasa jika dilakukan dengan tekun. Ada beberapa hal dari ayat ini kita bisa lihat. Yang pertama, dampak yang kita bisa lihat adalah tempat mereka berkumpul digoncang. Ayat ini menceritakan ketika mereka sedang berdoa, maka tempat mereka berkumpul itu digoncang yang mau menunjukkan bahwa Allah hadir menjawab mereka. Goncangan itu merupakan bukti Roh Kudus turun menjamah mereka. Dan Roh Kudus memberikan keberanian untuk mereka memberitakan Injil. Dampak yang kedua, kita bisa melihat bahwa mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang berasal dari Allah hadir, memenuhi hati dan kehidupan mereka. Roh Kudus menguasai mereka. Allah memberikan Roh Kudus yang dijanjikan itu
untuk memampukan orang-orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, yaitu mujizat-mujizat yang seperti kita sampaikan di awal. Yang ketiga, dampak doa yang dahsyat itu adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat ini mau menyampaikan bahwa mereka mulai berbicara, mereka mulai menyatakan firman Tuhan, mereka mulai melakukan pengajaran-pengajaran Injil. Itu yang disampaikan, yang mau disampaikan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari peristiwa ini, apa yang menjadi renungan kepada kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata keberanian itu bukanlah daya ciptaan, pikiran, perasaan atau emosi yang berapi-api yang berasal dari dalam diri manusia. Keberanian itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memohon keberanian, meminta keberanian dari Allah untuk memberitakan kabar sukacita. Gereja akan berani, orang-orang percaya akan berani ketika mereka dengan sungguh-sungguh dan yakin memberitakan kebenaran Injil dan memintanya dari Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita? Gereja dan kita orang-orang percaya akan berani bila kita merasakan bahwa Yesus dan karyanya tetap hadir dalam semangat pelayanan kita. Yesus itu tidak jauh. Dia tetap ada dan hadir bersama-sama dengan gereja dan orang-orang berkarya untuk melakukan, dan orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaannya di dunia. Melalui doa, kita diberikan semangat dalam melayani. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam pelayanan bukanlah untuk kemuliaan gereja atau untuk kemuliaan pelayan itu sendiri. Tetapi keberhasilan gereja adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Yesus. Karena gereja dan orang-orang percaya hanyalah hamba yang melakukan tugas pelayanannya. Yang seterusnya, gereja dan para pengikut Kristus akan berani apabila kita mengandalkan kuasa dan kekuatan Roh Kudus terus berkarya dan hidup di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang terus menjadi kekuatan pembaharu yang memberikan semangat dan kekuatan kita. Dan Roh Kuduslah yang menjadi daya gerak gereja maupun orang-orang percaya untuk mampu dan bisa menjadi berkat bagi dunia. Demikian doa yang berkuasa memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya memberikan kami kekuatan dengan hanya bersandar kepada Engkau di dalam doa. Maka tantangan dalam pekabaran Injil, dalam memberitakan firman, tidak menjadi lagi penghalang atau menjadi sumber yang menakutkan bagi kami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kami mampu melakukan semua pekerjaan Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.